Iya, Pak. Ya, makasih banyak. Nanti di antara ini ibu-ibu ada yang terpanggil ke sekretariat, ada yang dan mereka apa kemudian
Nanti di sini juga di keliling-keliling ya, pesertanya di video juga. Boleh, bebas lah ngobrol. Kamu yang lebih ngerti. Kamera roll action. Ini beneran loh ya? Beneran? Oh beneran. Biar ada manfaat. Itu enggak. Sebentar. Itu udah belajar. Bapak juga tidak kumpul. Hah? Enggak usah dah. Udah sini tempe bapak yang edit. Tapi kan alimnya lah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik Bali di Student Center Learning, kolaborasi dan kreativitas siswa dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Suryadi Fajar Islami. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kepada seluruh umatnya yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Fajar Islami. Kepada yang terhormat Bapak Edwin Suryadi Fajar Islami, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat sehat serta asupan untuk terus istiqomah berbagi hal-hal positif bagi dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi praktik baru apa yang telah saya lakukan sampai di level 4 ini, yakni berbagi paham baik tentang Student Centered Learning, kolaborasi dan kreativitas siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat di level 3. Mohon izin menampilkan saya. Jadi ini adalah untuk lebih dulunya Bapak Ibu bisa menyimak di blog saya. Blognya di blogspot pakguruedwin.blogspot.com. Insyaallah di sana itu detail tahap demi tahap saya membuat aplikasi multimedia pembelajaran interaktif, semuanya demi tahap ada di sana. Tetapi di sini saya lebih menekankan ke implementasinya Bapak Ibu. Bagaimana MTB yang saya buat itu applicable, dapat benar-benar diterapkan dan membawa kebermanfaatan di dalam kelas. Jadi, awalnya teman-teman saya mengikuti pembantu ini karena kita tahu yang dibaca ya, kita duduk di dalam, bahkan mungkin ada yang ingin ikut, ada terus saya juga awalnya tidak senang hati gitu, tapi karena ketika kita memasuki level kedua, kita disuruh membuat video online, level 3, awalnya untuk membuat PPI itu saya belum sama sekali.
tidak tahu apa itu MPI, bagaimana cara membuatnya, nol. Tapi ketika saya melihat dunia teknologi yang kebetulan saat itu tahun 2023 berasal dari Pamekasan, Pak Andika Faris, saya lihat ini MPI-nya keren banget gitu. Saya lihat videonya Pak Andika ini buat dari aplikasi apa? Ternyata saya baru tahu Pak Andika itu menggunakan storyline, sehingga saya penasaran, masa Pak Andika bisa, saya enggak. Jadi dari awalnya yang setengah terpaksa, setengah hati, akhirnya mencoba untuk belajar di minggu-minggu kedua mungkin setelah tugas itu dibuatkan kepada kami. Dan alhamdulillah saya lolos sampai ke level 4 yang awalnya saya dapat informasi dari Duntek itu untuk jaringan video tertinggi se-Indonesia peserta jumlah 130 ribuan, akhirnya tercapai 37. Jadi ini adalah informasi saya, dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya itu nggak jago, tetapi karena tahun 2024 ini kita semuanya sudah disediakan sama internet. Jadi semuanya dari teknik pembelajaran, kegiatan, terus juga bahkan gambar-gambar seperti ini, itu semuanya bukan saya Bapak Ibu, itu semuanya hasil dari AI. Jadi foto yang kayak ini, dua orang lagi melakukan podcast, itu tidak akan Bapak Ibu temukan di internet karena itu hasil dari AI. Betapa realistis hasil foto dari AI sekarang. Bahkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang saya minta AI, tolong dong buatkan kegiatan pembelajaran yang aplikatif untuk kelas saya, yang fokus kepada anak-anak kinestetis. Materinya tentang ini dibuatkan sama AI. Tolong dong buatkan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, materinya ini tentang gaya belajar visual, dibuatkan sama AI. Bahkan untuk musiknya pun, audionya pun, theme songnya pun hasil AI semua. Jadi sekarang kita tidak usah menjadi petani yang sibuk menanam padi, lalu setelah padinya jadi kita harus giling, kita masak, semuanya enggak. Kita sekarang dulu sudah menjadi chef. Kita tinggal meracik saja apa-apa yang sudah AI buat. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga inovasi pembelajaran digital itu memerlukan inovasi. Jadi kita berinovasi sebagai guru, juga bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi, dan kita membuat media pembelajaran interaktif sehingga anak-anak itu lebih engage, lebih terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang anak-anak nggak suka. Kalau seandainya gurunya keren, galak banget, itu sudah mental. Jadi saya harus menyesuaikan terhadap lingkungan sehingga anak-anak itu minimal mau terlibat. Meskipun nggak jago-jago banget, yang penting anak-anak itu mau terlibat. Maka akhirnya saya komunikasi dengan AI, ada Gemini yang sudah Bapak Firdausi jelaskan, ada ChatGPT, sehingga saya dari beberapa pilihan saya membuat aplikasi Learning as Agent sebagai salah satu solusi pembelajaran interaktif. Jadi bukan ini ide saya Bapak Ibu. Dan ini adalah aplikasinya, aplikasi Learning as Agent atau pembelajaran berpetualang dengan pembelajaran. Learning as Agent adalah aplikasi pembelajaran digital yang kolaboratif dan berpusat pada murid. Sehingga enak, anak-anak itu mau ikut kegiatan pembelajaran apa, anak-anak tidak pilih karena ada banyak pilihan dengan tujuan pembelajaran yang sama, baik itu auditori, kinestetik maupun visual, tujuan pembelajarannya sama. Terus juga aplikasi itu menawarkan pengalaman interaktif melalui multimedia, dongeng yang bermuatan kearifan lokal serta disesuaikan dengan kesiapan dan gaya belajar siswa. Jadi kita itu bisa menilai diri kita. Kita itu tidak selamanya, oh saya visual, oh kamu kinestetik, enggak. Kita yang sesuai dengan kesiapan belajar dan preferensi kita. Kita mau belajar yang mana, anak-anak dipersilahkan. Dan ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Tampilan awalnya seperti ini, gambar merah putih
terus background yang cerah, ada sinar matahari masuk, arah bumi bagus, warna ada yang bagus, itu semua hasil AI, bukan saya. Saya minta tolong buatkan kamar yang temboknya berwarna hijau muska, ada sinar matahari masuk, ada bendera merah putih di tembok, ada rak segala macam, nanti akan menawarkan sebuah gambar-gambar. Saya pilih yang terbaik. Iya. Nah ini juga karena ini memang nggak ada audio, yang sebenarnya ada audio. Hello everyone, welcome to today's exciting learning adventure. Semua ada audio dan itu adalah text to voice, dari teks menjadi suara. Itu saya menggunakan CapCut, Capcut. Karena di CapCut itu ada beragam model dan emosi penutur. Sehingga kita mau penutur yang gayanya marah, kita cari penutur yang gayanya marah. Ada yang exciting, kita cari anak-anak, suaranya anak-anak, kita cari. Semuanya itu ada, kita tinggal pilih. Dan ini hasilnya. Terus juga, nah ini ada introduction, learning goals. Learning goals ini tujuannya, saya membuatnya dengan aplikasi Storyline juga, meniru juara tahun kemarin. Itu ada kupu-kupu, kita cari di Google, di internet, cari gambar kupu-kupu yang bergerak. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut yang nomor learning style, tahun belajar kamu. Ini hanya sekedar saja. Jadi anak-anak mengisi pilihan-pilihan untuk mengetahui model atau gaya belajar anak didik kita. Dan itu dilakukan secara mandiri. Anak-anak yang mencobanya sendiri. Dengan memilih pertanyaan-pertanyaan, nanti ketahuan gaya belajarnya. Tetapi kembali, itu semua tergantung ke preferensi anak-anak. Kita tidak usah memaksakan. Maksudnya anak-anak mental, kita tinggal arahkan saja, karena tujuan pembelajarnya sama. Oke, gaya belajar visual. Habis itu di pilihan keempat itu adalah bagian inti, itu adalah di situ ada materi deskripsinya, ada gaya belajar visual, auditory, kinestetik, dan ini adalah sekilas tentang narrative text, dijelaskan sedikit sehingga anak-anak itu sudah punya background knowledge, ada pengetahuan dasar terhadap apa itu narrative text. Tetapi jika Bapak Ibu berbeda mapel, tapi ini bisa dijadikan, diadopsi. Kira-kira kalau saya gimana nih? Kira-kira saya dengan gayanya yang kayak itu kira-kira saya mau ngambil yang bagian mana ya? Dan ini foto-foto semua ini AI semua, nggak akan ditemui di internet. Semuanya mau gambar-gambar ini hasil dari AI semua. Ini juga AI semua videonya. Jadi enak sekarang Bapak Ibu, lagu sudah bisa dibuatin, gambar sudah bisa. Jadi untuk mengerjakan tugas itu udah nggak begitu berat kita sebagai seorang guru. Jodoh yang bisa dicari untuk yang berat semuanya ya? Yang berat enggak juga sih. Enak sekarang anak-anak itu juga mengerjakannya pakai AI. Kamu mengerjakan tugas maling pedang pakai AI. Nah ini ya. Ini anak-anak bukunya ada ya Pak, kan tidak semuanya dengan visual Pak. Menurut kalau ada titik-titik kan ada Pak. Iya, nanti pertanyaan bagus. Nanti di sesi tanya jawab ya. Oke. Gitu ya. Oke. Intinya nanti filmnya dan ini Bapak Ibu adalah implementasinya. Kalau seandainya permintaan dari panitia, tolong implementasikan di salah satu kelas yang Bapak Ibu mampu, dan saya coba ke 7 kelas 12.1 sampai 12.7. Ini adalah implementasinya, adalah prosesnya. Kan anak-anak ada yang bisa bahasa Inggris, apa yang penting saya lihat anak-anak itu sudah maju ke depan, angkat tangan itu saya sudah senang sekali.
Oke, kemudian aktif dan kolaboratif. Learning Adventures, aplikasi ini memanfaatkan dongeng dan legenda yang juga ada bermulakan kearifan lokal dan internasional juga ada. Saya cari film-film yang inspiratif, yang pesan moralnya kuat sekali. Juga berkesempatan untuk memahami budaya dan nilai-nilai tradisional melalui berbagai kegiatan seperti analisis pembuatan visual kerjasama dalam kelompok dan seterusnya, sehingga anak-anak itu memiliki atau pemahaman tentang budaya lokal itu semakin kuat. Hasil yang dicapai meningkatkan kemampuan analisis siswa, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, karena mau mereka harus tampil. Karena kalau misalnya ini Mas Gedar mengerjakan tugas tapi nggak tampil, berarti kompetisinya belum bisa kita lihat gitu Bapak Ibu. Mendorong kreativitas, membantu siswa berpikir kritis dan mempresentasikan ide secara kreatif. Kesimpulannya, dengan pemanfaatan aplikasi Learning Adventures atau apalah namanya istilahnya, pembelajaran tidak hanya lebih menarik tetapi juga lebih efektif dalam mendorong keterlibatan siswa baik secara individu maupun kelompok, meningkatkan kreativitas analisis dan keterampilan komunikasi mereka. Gambar ini, tiga gambarnya juga AI semua hasilnya, tidak ada di internet. Oke, sekarang yang paling utama, kesan-kesan dan pertanyaan, karena ini hasil PDF saya yang tadi malam, nanya provinsi. Silakan Bapak Ibu perkenalkan diri, terus barangkali Bapak Ibu ada kesan atau pertanyaan, dipersilahkan kalau bisa sebanyak mungkin, mumpung lagi ketemu. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan pertanyaan. Untuk sesi pertama mungkin untuk 3 orang penanya. Silakan mengacungkan tangan, kemudian perkenalkan nama dan asal sekolahnya. Provinsinya. Mengikuti pembelajaran, komunikasinya lebih menarik, ya. Kemudian pembelajarannya lebih dinamis lagi. Jadi siswa ketika melakukan proses pembelajaran tidak akan merasa monoton dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi luar biasa sebenarnya ketika ada perwakilan teman kita dari SMA Negeri 2 Sumeneb ini yang maju sampai ke level keempat. Nah, jadi di level keempat itu memang nantinya akan berbagi kreasi ya Pak Edwin ya, berbagi kreasi ya, betul ya, yang ke level keempat ini. Jadi mungkin nanti tahun depan Bapak Ibu bisa mengikuti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuri Febriati, asal Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Untuk kesan dalam pemberian berbagi praktik baik ini, alhamdulillah tadi sudah diutarakan sama Pak Edwin tentang pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan storyline ya Pak ya, storyline. Baru kali ini saya tahu dari penjelasan yang Bapak Edwin infokan tadi. Dari pembelajaran ini Pak Edwin juga memberikan info tentang aplikasi Gemini, kemudian GPT, kemudian AI. Alhamdulillah sedikit ada gambaran. Oh ternyata untuk pembelajaran berbagi praktik baik yang student center learning ini yang berkolaborasi dan kreativitas siswa dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Ini ada pertanyaan Bapak. Boleh. Tadi di slide yang Bapak infokan tadi share ke kita, itu ada bermacam-macam untuk pembelajaran, ada bacaan, nah itu secara visual. Tapi kan tidak semuanya untuk peserta didik kita itu bisa menangkap pembelajaran secara visual. Apakah ada selain dari slide itu tadi, anak-anak diberi bantuan untuk baca atau lembaran?
kan tidak semuanya bisa menangkap, apalagi dalam bahasa Inggris. Kita tahu anak kita itu tidak semuanya rata-rata bisa dalam bahasa Inggris. Bagaimana itu untuk mengatasi hal tersebut, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kalian nanti saya jawab dua-duanya dulu. Mungkin Bu Nilis tadi angkat tangan, silakan Bu Nilis. Jadi nggak berarti. Yang saya mau tanyakan apa ya? To mix? Iya, iya. Taruh di sini aja. Dijepit. Tak tahu, elak dia juga dengar ini. Nah, dijepit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suhaimi dari SMA Negeri 2 Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saya terkesan sekali dengan penjelasan Bapak Ibu tadi. Dengan penjelasan tadi itu saya bisa mengenal aplikasi-aplikasi yang tadinya saya itu tidak tahu apa sih AI, apa sih Gemini. Jadi saya sudah mengingatkan Bapak Ibu, semoga Pak Edwin semakin meningkat generasi penerus saya karena sama-sama guru bahasa Inggris. Semoga Pak Edwin semakin naik ke level selanjutnya. Amin. Terima kasih sudah tahu, dan kemarin sudah dijelaskan di Kompol juga, sudah dijelaskan tentang AI, tentang Gemini, dan sekarang semakin tahu tentang masalah ini. Dan yang saya akan pertanyakan itu, di situ ada berbagai praktik baik student centered learning. Dan yang akan saya tanyakan, apa contoh konkret dari student centered learning ini, Bapak? Terima kasih. Cukup singkat saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilis. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Edwin, mulai dari pertanyaan yang pertama dari Bu Nuri. Ini. Terus, baik, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Nuri dan Bu Lilis. Saya akan jawab dulu yang pertama, yang Bu Nuri. Betul sekali Bu, memang tidak semua peserta didik kita itu visual. Ada yang kinestetik, ada yang auditori juga. Makanya di sini ada beberapa pilihan Bu Nuri, ada yang untuk pembelajaran gaya visual, yang ini ada yang pembelajaran yang untuk anak auditori mungkin yang di sebelah sini, dan kinestetik. Jadi di sini pendekatannya berbeda. Oh, sampai secanggih itu kan, itu baca bukunya dari mana? Enggak, saya yaitu komunikasi dengan AI, tolong kasih pilihan-pilihan kira-kira mana yang dapat diterapkan di kelas saya. Kalau kita lihat misalnya antara di bagian visual kegiatan pembelajarannya itu berbeda jauh, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Misalnya kita lihat di bagian, bentar ya, kita lihat misalnya di aktivitas 4. Jadi di sini anak-anak yang sudah dilakukan sama anak-anak ini adalah anak-anak diminta untuk membuat poster, baik itu secara digital maupun juga secara fisik. Jadi anak-anak diberi kesempatan. Kalau yang lebih low cost itu harganya lebih murah, ya anak-anak membuat secara digital dan sudah dilaksanakan sama kelasnya adik juga. Jadi anak-anak ini membuat poster, anak-anak menonton movie recaps. Movie recaps itu pemadakan film sekitar 8-9 menit tentang sebuah film yang panjang 2 jam disingkat jadi. Tapi di situ ada inti-inti sehari dari ceritanya. Anak-anak membaca, dan di karakter poster ini anak-anak menulis satu tokoh yang mereka sukai. Apakah itu tokoh protagonis, antagonis, ataupun tokoh lain yang mereka tertarik. Lalu anak-anak itu menjelaskan tokoh itu. Siapa tokoh itu, di film apa positif traits-nya atau sifat positifnya. Pasti juga di tokoh itu juga punya
sifat negatifnya, tolong jelaskan juga. Ya gitu ya. Terus juga quotes-nya, mungkin kutipan-kutipan yang paling menarik yang diucapkan oleh tokoh itu apa. Lalu setelah itu, what can you learn from the character? Apa yang kamu bisa pelajari dari tokoh-tokoh itu? Anak-anak buat, ditampilkan posternya, tokohnya dipresentasikan. Itu salah satu contoh. Kalau kita lihat di kegiatan auditori, kalau seandainya ada anak-anak auditori, kegiatannya berbeda jauh, tapi tujuannya sama, memahami karakter atau tokoh. Kalau kita cari di sini akan kita temukan kegiatan yang berbeda, tetapi gaya pendekatannya berbeda juga. Ini storytelling circle. Ini untuk anak-anak auditori. Kegiatannya, urutan tahap-tahapnya, anak-anak satu, aktivitas satu, early student in circle, atau anak-anak dalam lingkaran, dan seterusnya. Jadi aktivitasnya berbeda. Kalau kita lihat satu, podcast creation. Jadi di podcast creation ini anak-anak melakukan podcast. Kalau anak-anak mau mengerjakan itu, jadi saya kembalikan ke anak-anak preferensinya itu seperti apa. Berbeda lagi kalau seandainya kita lihat di kegiatan kinestetik misalnya, maka akan beda lagi kegiatannya. Ini storytelling relay. Jadi kalau storytelling relay ini anak-anak itu dikasih, setelah nonton itu dikasih trigger satu, anak-anak menceritakan pendahuluannya, lalu dilanjutkan oleh teman-temannya yang lain untuk melanjutkan ceritanya. Tapi tujuannya sama, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi betul sangat menarik sekali pertanyaan dari Bu Nuri. Memang betul anak-anak kita itu tidak selamanya visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan semuanya itu bukan idenya saya, murni bukan idenya saya. Saya hanya meng-ATM, nanya ke OpenAI. Iya sih sebenarnya itu, tapi ya kita sibuk sama pengelolaan kinerja dan lain-lain. Jangan dikasih tahu aja, Pak. Lebih mengenal peserta didik kita sebenarnya. Terus pertanyaan yang bagus sekali, apakah Pak Edwin sudah mempraktekkan itu di dalam kelas? Bagaimana tahapan-tahapannya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan memang itu sebenarnya tujuannya. Coba kita lihat, karena tidak ada suaranya, saya jelaskan saja di sini. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada berbagai siswa dan itu berbagai kelas. Oke, saya jelaskan dulu di sini adalah penjelasan kita lagi mau ngapain. Anak-anak habis itu menentukan topiknya kira-kira mengerjakan apa, dan ini adalah salah satu kegiatannya karakter poster yang saya jelaskan tadi. Anak-anak itu menjelaskan dulu mau ngangkat siapa. Tergantung preferensi anak-anak. Ini mengangkat Akira Nakai, ada yang Chris Gardner, ada yang Adit Paling Tundang, beda-beda. Anak-anak lalu berdiskusi, menyusun untuk menentukan positif traits-nya, negatif traits-nya, quotes-nya, what can you learn, dan lain-lain dari sini. Ini adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Sehingga guru juga enak, nggak begitu banyak. Kita tinggal mengarahkan dan memimpin anak-anak saja. Anak-anak ini membuat dengan menggunakan Canva. Kalau mau membuat pakai PowerPoint silahkan. Kalau secara fisik juga boleh. Kembali ke anak-anak. Yang penting anak-anak itu nanti berani mempresentasikan apa yang dia buat. Dan ini adalah presentasinya di kelas 12.5 ini, kelasnya Pak Hairil. Jadi anak-anak meskipun, ini ada nonton, ada yang memilih Slumdog Millionaire, kisah seorang anak miskin yang tinggal di Mumbai di India yang akhirnya sukses memenangkan puluhan studi milioner. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah nonton film itu, dan itu sangat menginspirasi sekali. Dan ini ada yang Maling Kundang, Bawang Putih. Jadi memang variatif, ada beragam variasi sehingga anak-anak itu nggak bosan. Analyze character traits, menganalisa sifat-sifat dari tokoh itu. Ini Oke.
Ini ada yang membuat ini. Oke. Setelah itu, setelah anak-anak menentukan tokohnya siapa, lalu anak-anak maju menghadap saya. Kira-kira siapa yang kamu angkat? Ini Chris Gardner, ini juga kisah nyata Pak Ibu, dari film The Pursuit of Happiness. Mungkin ada yang pernah nonton, filmnya keren banget. Sama anaknya, istrinya ninggalin gara-gara miskin. Nah, ini anak-anak mempresentasikan tokohnya yang ditawarkan, jelaskan ke saya dulu sedikit, kalau oke, boleh lanjut. Jadi kalau itu Anicia Gionan itu pintar, nanti ada juga yang biasa aja maju ke depan juga, bukan hanya kepentingan untuk video gitu. Jadi memang benar-benar ada yang maju gitu ya. Kesimpulannya pakai bahasa Inggris apa gimana? Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Pakai verbum. Enggak, ada yang ini yang Anissa Giliana baca sendiri. Tapi kalau anak-anak yang nggak bisa boleh baca, nggak apa-apa, nggak harus. Yang penting anak-anak itu mau. Ini yang baca nih. Ada yang baca. Saya tidak akan larang mereka. Yang penting berani aja dulu. Gitu. Kalau sudah kita takut-takutin, aduh. Tidak berani maju. Tidak berani. Hah? Kan tidak semuanya anak-anak itu jadi guru bahasa Inggris. Nah, jadi biar berani. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang menanyakan. Saya butuh. Wow, keren. Silakan. Dari guru penggerak yang sangat inspiratif. Ini enggak, belum. Apa sudah. Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenalan ya. Baik, nama saya Serastuti SPDGR. Saya guru matematika di SMA Negeri 26 Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, ya, yang saya ingin sampaikan ada dua, yaitu yang pertama memberikan semacam refleksi, yang kedua yaitu pertanyaan. Untuk yang refleksi, dari hasil menyimak apa yang dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Edwin, saya merasa model pembelajaran ini sangat inspiratif sekali dan sangat bermanfaat, di mana kita sudah ada di abad 21, semua pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, untuk yang pertanyaannya yaitu ini model pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Edwin. Yang saya ingin tanyakan itu mungkin ada tantangan-tantangan di dalam Bapak Edwin menerapkan pembelajaran yang seperti ini. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya memastikan semua siswa termasuk yang gaya belajarnya berbeda itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan kolaborasi, karena di sini kan student center learning, kolaborasi dan kreativitas. Nah itu Pak, soalnya tadi saya melihat di sini tadi ada alim ya, saya tahu sekali alim itu karena saya juga ngajar di kelas tersebut. Nah itu Pak, caranya memastikan siswa itu berkolaborasi dengan model pembelajaran yang seperti ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya, kurang lebihnya, mohon maaf. Kajepol Guyana Merah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, baik pertanyaan yang Tiga. tiga. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Tuti. Saya akan jawab. Memang betul Ibu, tidak semua anak itu secara kognitif itu jago atau mumpuni di pelajaran bahasa Inggris, dan itu juga dari Bu Tuti bilang sendiri, saya tahu banget alim gitu, alimnya kayak apa gitu. Tapi begini terus terang, ketika ada salah seorang guru yang nanya saya, di kelas 12 itu anaknya susah diatur. Tapi alhamdulillah kalau saya itu enggak, di saya enggak. Minimal ya, anak-anak itu mau belajar saja sudah cukup. Bagaimana
tantangannya, yaitu pertama tantangan infrastruktur. Kadang kan koneksi internet di sekolah kita tuh kadang up and down, pertama. Yang kedua, anak-anak itu juga kadang kuotanya itu terbatas. Kalau masalah hal-hal teknis seperti itu, anak-anak bisa saling berbagi hotspot, itu adalah juga salah satu kolaborasi dari anak-anak, saling tolong menolong. Mungkin juga dari profil pelajar Pancasilanya juga terpenuhi di situ, ada gotong royong di situ. Tapi bagaimana secara kognitif? Kita udah tahu anak ini memang secara kognitif memang low, bisa dikategorikan rendah dari segi kognitifnya. Bagaimana caranya? Saya tawarkan kepada anak-anak. Jadi kita, kalau saya di pelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu saya arahkan tetap kita jangan sembunyikan teknologi. Kita arahkan anak-anak itu untuk menggunakan AI. Berarti anak-anak itu nyontek deh? Enggak, tidak nyontek. Kenapa? Karena hasil dari AI itu tidak selamanya bagus, Bapak Ibu. Tidak selamanya bagus. Bagaimana seseorang itu membuat prompt atau perintah yang bagus sehingga hasilnya bagus. Kita latih anak-anak itu membuat prompt yang bagus sehingga nanti keluarannya juga bagus. Jadi tetap anak-anak yang itu akan terlibat untuk menyumbangkan ide-ide, berbagi tugas. Kamu bagian positive traits, Sengkok bagian negative traits. Negative traits itu sisi negatifnya itu biasanya lebih sedikit. Tidak apa, anak-anak yang penting terlibat. Terus juga kamu bagian quotes-nya. Ini quotes ini mencari kutipan ini berarti harus menyimak benar dari awal sampai akhir. Mungkin anak-anak yang fokusnya lebih kuat, anak-anak bisa bagian seperti itu. Jadi kita ya bermain improvisasi saja Bapak Ibu. Mungkin seperti itu jawaban saya. Semoga bisa memberikan gambaran. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi kita hari ini. Ini adalah juga ilmu baru bagi kita sebagai seorang pendidik. Saya tertarik ketika mendengar penjelasan dari Bu Nuri bahwa ada beberapa siswa dalam satu kelas itu kan tidak semuanya visual. Jadi ini menarik karena ini berkaitan dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang di mana kita memperhatikan kebutuhan belajar siswa, salah satunya adalah gaya belajar siswa. Jadi ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual, itu semua harus kita fasilitasi Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi media ini sangat menarik sekali karena media pembelajaran interaktif itu adalah sebagai alat komunikasi kita antara guru dengan siswa agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Jadi pembelajaran itu tidak monoton. Jadi siswa itu akan lebih aktif belajar di kelas seperti itu. Kemudian terkait dengan student center learning, ini pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Pak Edwin ya. Jadi setiap siswa memang memiliki keunikannya masing-masing. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, ada menyebutkan salah satu nama siswa ya Bapak ya. Jadi memang setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap siswa. Jadi ada yang memang mereka gaya belajarnya visual, ada yang auditori, atau juga bahkan yang kinestetik. Luar biasa Bapak Ibu materi kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Edwin akan menjadi motivasi bagi kita, akan menjadi inspirasi bagi kita agar melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Tentunya ini akan berdampak sekali kepada siswa-siswa kita di kelas sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.